teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Riandini dari kelas 2A Pendidikan Biologi Universitas Islam Sunan Gunung. Ini akan menjelaskan sistematika. Sistematika mempunyai beberapa cabang, tetapi saya akan mengambil Kingdom Plantae. Kingdom Plantae itu apa sih? Kingdom Plantae atau bisa disebut klasifikasi tumbuhan, yaitu organisme multiseluler atau uniseluler yang memiliki dinding selulasa, inti sel atau bisa disebut eukariotik, klorofil, autotrof, fotosintetik, dan sel tumbuhan yang berfungsi sebagai penyimpanan karbohidrat. Kingdom Plantae atau klasifikasi tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Kingdom Plantae mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dari kingdom-kingdom yang lain. Ciri-ciri khususnya, yang pertama, memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Yang kedua, memiliki klorofil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Yang ketiga, bersifat autotrof atau bisa disebut mampu membuat makanan sendiri dengan bantuan dari sinar matahari. Yang keempat, memiliki sel eukariotik dalam proses produksinya. Yang kelima, bersifat multiseluler. Yang keenam, mampu menyimpan cadangan makanan dengan bentuk pati atau bisa disebut amin. Saya di sini akan menjelaskan tentang tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut adalah suatu tumbuhan kecil dengan membentuk perkumpulan tumbuhan pada tempat yang lembab. Tidak memiliki akar, batang, daun sejati, dan pembuluh angkut, atau bisa disebut xilem dan phloem. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkomus, dengan mengalami pergiliran keturunan pada kehidupannya. Ciri-ciri tumbuhan lumut yaitu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, tumbuh hidup pada tempat yang lembab, terlindung dari sinar matahari, memiliki ukuran 1-2 cm, memiliki warna hijau karena mengandung klorofil, dapat melakukan fotosintesis, autotrof multiseluler. Yang pertama yaitu lumut hati. Ini contoh gambar lumut hati. Lumut hati atau bisa disebut Hepaticopsida memiliki bentuk seperti talus dan berlobu seperti hati pada manusia. Merupakan lumut berumah dua, berproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi, memiliki pembentukan gemacup atau kuncup dan spora, berproduksi secara seksual dengan proses fermentasi antara sperma dan ova, yaitu lumut tanduk. Ini gambar lumut tanduk. Lumut tanduk atau disebut Anthoceratopsida memiliki bentuk seperti tanduk hewan, merupakan lumut berumah dua, berproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi, memiliki pembentukan gemacup, kuncup, dan spora, memiliki sporopit yang berbentuk seperti kapsul panjang. Selanjutnya yaitu lumut daun atau bisa disebut Biropsida. Ini contoh gambar dari lumut daun tersebut. Lumut daun merupakan sebagai lumut sejati, berbentuk seperti tumbuhan kecil, memiliki akar hijauit dan batang dan daun. Tumbuhan dalam bentuk konoli atau selanjutnya yaitu tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah suatu tumbuhan yang memiliki batang, akar serabut, dan daun sejati. Berkembang biak dengan memanfaatkan spora. Memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem. Dan memiliki klorofil. Tumbuhan paku juga mengalami suatu proses penggiliran keturunan. Ciri-ciri tumbuhan paku. Ciri-ciri tumbuhan paku memiliki akar, batang, daun yang dapat dibedakan, memiliki sporil yang menghasilkan spora yang berada pada bawah daun, memiliki daun muda yang tumbuh dengan cara tumbuhan paku selanjutnya yaitu tumbuhan paku kawat atau kita bisa menyebutnya Lycopsida. Ini contoh gambar dari tumbuhan paku kawat. Spesies pada tumbuhan paku kawat ini kurang lebih terdapat dari 1000 spesies, mampu menghasilkan 2 jenis spora yang kita sering sebut heterospora, memiliki spongarium yang terdapat dari strobilus yang berbentuk kerucut, gametofit yang tidak memiliki klorofil, memiliki gametofit uniseksual dan biseksual. Jenis tumbuhan paku selanjutnya yaitu tumbuhan paku ekor kuda.
atau kita bisa menyebutnya Sphenopsida. Spesies pada tumbuhan paku ekor kuda ini kurang lebih terdapat 15 spesies, berhabitat pada tempat yang lembab pada daerah subtropis, memiliki bentuk batang seperti ekor kuda. Ini contoh gambarnya. Memiliki spongarium berupa strobilus. Jenis tumbuhan paku selanjutnya yaitu tumbuhan paku sejati. Spesies pada tumbuhan paku sejati kurang lebih dari 12.000 spesies. Ini contoh dari gambar tumbuhan paku sejati. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Memiliki daun muda yang tumbuh dengan menggulung. Ini contohnya. Adapun manfaat-manfaat tumbuhan paku. Yang pertama, berfungsi sebagai tanaman hias. Yang kedua, berfungsi sebagai sayur-sayuran. Yang ketiga, berfungsi sebagai pupuk hijau untuk tanaman padi. Yang keempat, berfungsi sebagai obat luka. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tumbuhan berbiji atau sering disebut spermatofita. Tumbuhan berbiji adalah suatu tumbuhan yang memiliki batang, akar, daun sejati, autotrof, pembuluh angkut yang disebut xilem dan flum, klorofil, dan dapat menghasilkan biji. Tumbuhan berbiji ini mempunyai ciri-ciri yaitu mampu menghasilkan sebuah biji, memiliki akar, batang, daun sejati, dan menghasilkan bunga, memiliki plastisida yang mengandung klorofil A dan B, bersifat autotrof dan termasuk sel eukariotik, memiliki berkas pengangkut, xilem dan flum, merupakan organisme dengan sel banyak atau kita bisa menyebutnya multiseluler. Jenis tumbuhan biji yaitu ada dua. Yang pertama ada tumbuhan berbiji terbuka. Ini gambar tumbuhan berbiji terbuka yang mempunyai ciri-ciri memiliki bentuk berupa perdu atau pohon, memiliki akar berbentuk tunggang, memiliki daun yang sempit, tebal, dan kaku, memiliki tulang daun yang tidak beraneka ragam. Contoh dari tumbuhan berbiji terbuka ini seperti tumbuhan melinjo, jagung, dan kelapa. Selanjutnya yaitu tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup atau bisa juga disebut Angiopermae, yaitu suatu tumbuhan pada bijinya tertutup oleh bakal biji. Ini contoh dari tumbuhan biji tertutup seperti mangga, durian, jeruk, itu termasuk tumbuhan biji tertutup yang mempunyai ciri-ciri memiliki bentuk berupa perdu atau pohon, memiliki biji berkeping satu atau bisa disebut monokotil, dan biji berkeping dua atau lebih yang bisa disebut dikotil, memiliki akar berbentuk serabut atau tunggang, memiliki daun yang berbentuk lebar, memiliki tulang daun yang menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar, memiliki bunga sejati, memiliki putik sari dan benang sari sebagai alat perkembangbiakan, memiliki mahkota bunga, memiliki bakal biji yang dilindungi oleh bakal buah. Alhamdulillah, saya selesai memaparkan tentang sistematika Kingdom Plantae. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.